Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dan bersemangat untuk menerima pelajaran di hari ini. Saya Safira Nur Azilia, mahasiswa Universitas 11 Maret, Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi. Di sini saya akan mengajak kalian untuk menerima pelajaran mengenai permasalahan sosial berikut kriteria dan faktor penyebabnya. Sebelum kita melangkah ke materi pembelajaran, berikut akan saya sampaikan capaian pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian dan kriteria mengenai permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisa ragam permasalahan sosial beserta faktor penyebabnya secara kritis. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lalui pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan konsep permasalahan sosial dengan kriteria yang relevan. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dengan kritis ragam permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat secara faktual. Ketiga, peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab permasalahan sosial secara kritis. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi kelompok tentang analisis ragam permasalahan sosial beserta faktor penyebabnya. Sebelumnya, kalian pasti sudah paham ya mengenai kelompok sosial. Teman-teman harus ingat bahwa kelompok sosial terdiri atas berbagai macam jenisnya. Setiap kelompok tersebut mempunyai tujuan yang mereka inginkan. Namun pada kenyataannya banyak yang kita temukan bahwasanya terdapat tujuan dengan harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, agar kalian dapat memahami dengan baik mengenai permasalahan sosial, ayo kita cermati beberapa gambar berikut ini. Manakah di antara gambar-gambar tersebut yang merupakan masalah sosial? Yap, tepat sekali. Wah, kalian hebat. Gambar yang menunjukkan masalah sosial adalah gambar nomor 2, 3, 4, dan 5. Lalu menurut kalian, mengapa gambar tersebut tergolong ke dalam masalah sosial? Pada umumnya, seperti yang kita lihat, karena kondisi pada gambar-gambar itu bisa kita temui di lingkungan masyarakat. Biasanya merugikan, bahkan membahayakan kehidupan sosial dalam masyarakat tersebut. Sedangkan gambar yang lain nomor 1 dan 6 tergolong ke dalam masalah pribadi, karena menunjukkan adanya permasalahan antara individu. Jadi, menurut kalian, apa definisi yang tepat mengenai masalah sosial? Menurut ahli dari salah satu tokoh sosiologi Indonesia, Surjono Sukamto, menyatakan bahwa masalah sosial adalah ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan di masyarakat sehingga membahayakan kehidupan sosial. Jadi, ketika kita berharap lingkungan sosial kita aman, teratur, tentram, namun pada kenyataannya ada beberapa orang atau oknum yang melanggar nilai dan norma. Itu artinya ada kesenjangan antara ekspektasi yang kita harapkan dengan kenyataan yang kita lihat di kehidupan sosial. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan masalah sosial adalah kondisi yang di dalamnya terdapat kesenjangan antara ekspektasi dan realita. Biasanya kondisi ini sifatnya merugikan dan keberadaannya tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat, sehingga mendorong masyarakat untuk menemukan solusi. Nah, sekarang kalian sudah paham ya mengenai definisi dari permasalahan sosial. Tetapi teman-teman, tidak semua masalah bisa dikatakan sebagai masalah sosial loh. Permasalahan sosial memiliki karakteristik tersendiri, seperti yang telah dikemukakan oleh Vincent Parello. Teman-teman harus ingat ya kata kunci ini agar lebih mudah untuk memahaminya. Bruno Sol. Apa itu? B. Berperiode.
Maksudnya kondisi tersebut sudah terjadi berulang-ulang kali dalam kurun waktu tertentu. Merugikan. Apabila dirasakan dapat menyebabkan kerugian fisik atau non-fisik, seperti rasa tidak nyaman, trauma, resah yang dapat dirasakan oleh banyak orang. Melanggar norma. Kondisi tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya norma hukum saja ya teman-teman, bisa berupa norma asusila, norma kesopanan, norma sosial, ataupun norma agama. Dan yang terakhir, solusi. Artinya, kondisi tersebut sudah seharusnya membutuhkan sebuah pemecahan masalah. Nah, itu dia karakteristik dari masalah sosial ya teman-teman. Ingat, Bruno Sol. Bagaimana? Mudah kan untuk mengingatnya? Setelah kalian paham mengenai definisi dan karakteristik masalah sosial, coba kita pikirkan, menurut kalian, apa sih yang menjadi faktor penyebab terjadinya masalah sosial? Ada 4 faktor penyebab dari permasalahan sosial. Yang pertama, faktor ekonomi. Dilihat dari tingkat kesejahteraan dan kebijakan pembangunan, seperti ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat tidak adanya lapangan pekerjaan yang merata, sehingga terjadilah permasalahan sosial yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita, seperti kemiskinan, pengangguran, pengamen, pengemis, yang apabila terus dibiarkan maka akan timbul masalah lainnya seperti kriminalitas. Tidak heran jika faktor ekonomi ini menjadi faktor terbesar dari masalah sosial. Kedua, faktor biologis. Dilihat dari kondisi kesehatan. Adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat, sehingga muncul masalah sosial seperti virus, penyakit menular seksual, HIV, dan wabah penyakit lainnya. Ini terjadi karena kurangnya fasilitas-fasilitas kesehatan yang layak di masyarakat. Ketiga, faktor psikologis. Dilihat dari kondisi mental dan kejiwaan. Berhubungan dengan pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial yang ada, seperti stres, depresi, gangguan jiwa, tekanan batin, sehingga memunculkan adanya keinginan untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. Dan yang keempat, faktor budaya. Dilihat dari nilai budaya dan perilaku masyarakat. Tercipta karena ketidaksesuaian pelaksanaan nilai, norma, dan kepentingan sosial akibat proses perubahan sosial dan pola masyarakat yang heterogen. Bentuk masalah sosial yang terjadi ialah konflik antar suku, diskriminasi, partikularisme kelompok, kenakalan remaja, pernikahan dini, bahkan pengakuan hak milik kebudayaan antar negara. Wah, sekarang kalian sudah paham ya, mulai dari definisi serta karakteristik masalah sosial hingga faktor penyebabnya. Kalian cerdas. Untuk itu, agar kalian dapat memahami lebih dalam lagi, coba kalian berlatih menganalisis apa saja bentuk permasalahan sosial serta faktor penyebabnya yang kalian temukan atau lihat secara langsung di lingkungan kalian. Selamat belajar teman-teman, semoga sukses selalu, tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.